Paling Iya. kita pegang sekarang 10 pembalap. 10 pembalap. Oke. Krunya ada berapa puluh? Nah, itu dia ya tuh. kan? Oke, kembali lagi di channel KDRT. Nah, hari ini gua ada di headquarternya TGR Indonesia bareng sama Om Fitra. Nah, Om, kemarin kan kita di video yang sebelumnya tuh bareng sama Ridwan di Sentul. Oh iya. Kan di sesinya KDRT kita ngobrolin tentang sejarahnya TGR Indonesia, TGR Indonesia. gitu kan. Nah, sekarang nih dan gua rasa bukan gua doang, teman-teman di rumah juga pasti penasaran. Karena tim TGR Indonesia, bukan tim ya, TGR Indonesia, udah TGR ngomong gitu Indonesia. ya. TGR Indonesia ini adalah tim yang besar menurut gua, karena kayak tadi kita cerita nih sebelum kita syuting, sekarang udah 5 cabang balap ya Om ya, dipegang ya? Iya, kalau yang udah pasti kita udah ada 4 cabang ya. Ada 4 cabang ya? 3 kejuaraan nasional, 1 kejuaraan internasional. Nanti bakal ada kemungkinan 1 lagi nih. Oh, 1 yang lagi kita ya? ikutin, tapi kita belum bisa kasih tauin itu kejuaraan internasional juga. Oke. Nah, kalau kejuaraan nasionalnya ini apa aja Om? Kalau kejuaraan nasional kita sekarang udah ada yang udah kita berjalan dari tahun 2008 itu ada slalom. Slalom ya? Slalom itu balap yang udah continuous kita ikutin dari Nggak tahun pernah 2008 putus lah ya? Iya, Iya. sampai sekarang. Lalu ada balap mobil yang di Sentul, Iya, di cenderungnya Sentul, kan pernah juga di BSD ya. Iya, iya. Itu dari sebenarnya dari tahun 89, cuman kita itu pernah vakum Pernah di vakum. tahun 98 sampai 2004, lalu vakum lagi di 2008 sampai 2014 kita ikut Iya. lagi sampai sekarang nih. Iya. Sampai sekarang kita ikut terus gitu. Oke. Satu lagi Nah, terus? yang baru itu kita ikut kejuaraan nasional rally dan sprint rally. Itu baru tahun ini apa dulu pernah juga? Belum pernah. Belum pernah ya, baru ini Sejak ya? dari namanya Toyota Tim Indonesia pun sampai sekarang begitu ganti nama jadi Toyota Gazoo Racing Indonesia, baru kita ikut. Ikut rally, Rally, ya? iya. Iya, iya. Nah, yang internasionalnya Om, tadi Om, Hmm. itu ada apa Om? Kalau internasionalnya kita sebenarnya udah ikut di tahun 2018-2019. Oke. Kita ikut kejuaraan namanya Asia Cross Country Rally. Oke. Itu balap sebenarnya kayak mungkin Paris Dakar ya kalau di Eropa Paris ya. Dakar ya? Cuman ini ini versi Asianya ya? Asianya. Oh. Dan tahun ini balapnya itu start dari Thailand, finish di Kamboja. Waduh. Balapnya itu sekitar hampir seminggu lah, 5 hari Buset. balapnya. Iya. Karena jaraknya itu sekitar 3.000 km balapnya. Gila, 3.000 kilo. Iya. Itu satu pembalap apa berapa pembalap? Satu pembalap, Satu pembalap, satu navigator ya? satu navigator. Wah, itu gokil sih. Seru banget, ya? seru banget. Kita pakai di sana kita pakai Toyota Fortuner. Pakai Fortuner ya? Iya. Nah, Fortunernya itu yang ada di sini apa nggak diberangkatin ke sana? Apa beda Iya, lagi? dari sini kita berangkatin ke sana. Itu sebenarnya yang di Oh. Indonesia ini sekarang ini mobil yang baru. Jadi mobil kita yang baru. tahun udah 2018 2019 itu kita ikut satu mobil. Oke. Satu mobil dan mobilnya sekarang ada di Jepang. Oh. Nah, ini yang kita baru buat lagi. Kita rencananya tahun ini kita pakai 2 mobil, 2 Fortuner. Oh, pakai 2 mobil? 2 Fortuner. Berarti 2 pembalap? 2 pembalap. 2 Orang tim. Indonesia? Tahun ini kita masih pakai pembalap Jepang dulu. Dua-duanya pembalap Jepang? Karena mereka yang develop mobil ini. Oh. Nanti kalau begitu udah jadi, kita bakal pakai pembalap Indonesia. Waduh, keren. Keren, keren. Nah, Om, berarti ini kan 4 yang udah pasti nih ya. Ya, Dari 4 nih pembalapnya pasti banyak nih, banyak banget. gitu. Nah, gimana sih cara milih pembalap yang berkualitas supaya yang pasti lo punya target dong. Ya. Dalam artian sebagai tim balap, apalagi tim balap pabrikan ini yang prestasinya nih harus bisa dipegang terus nih. Ya. Setiap tahunnya harus direbut terus, Ya. dipertahankan Ya. gitu kan. Ya. Nah, gimana sih cara nyari pembalap yang berprestasi itu bisa mempertahankan nama tim yang baik gitu. Ya, jadi di kita ini untuk terutama perekrutan pembalap ya,
Perekrutan pembalap itu kita juga ngelihat dari pembalap-pembalap yang potensi. Iya. Jadi kita ngelihat juga setiap kita balap, kita perhatiin juga pembalap-pembalap dari tim lain, terutama privateer. Iya. Itu kita perhatiin. Terus cenderungnya setiap tahun tuh pasti ada banyak pembalap yang coba ngelamar ke kita, kirim CV ke kita. Ada yang apply ya? Ada yang apply. Dan sini juga nerima? Kita nerima, kita terima apply. Sambil kita ngelihat, oh ini sebenarnya kita udah lihat juga nih, di ternyata langsung lah, ya. Kalau oke, kita coba pendekatan dulu, Iya, kita iya, ngobrol dulu. Karena yang bisa gabung sama TGRI ini bukan hanya prestasi, tapi attitude. Jadi mungkin kalau bisa dibandingin 50-50 kali ya. Oh gitu ya? Iya. Jadi nggak hanya prestasi, tapi misalnya kelakuannya nggak bagus, attitude-nya nggak oke. Itu nggak bisa sembarangan kalau sama kita, karena kan kita bawa nama pabrikan kan, jadi nggak gampang gitu untuk milih pembalap juga nggak gampang. Mungkin kita bisa ngeliat, oh ini prestasinya lebih bagus, cuman attitude-nya nggak bagus juga, nggak segampang itu. Mungkin kalau misalnya kita setelah ngobrol ngelihat, oh ternyata nih attitude-nya nggak seperti yang kita lihat, seburuk yang kita lihat, mungkin kita bisa rekrut gitu. Dari pendekatan tadi itu ya? Sambil kita ngelihat juga di kita nih ada nggak peluang, ada nggak lowongan, atau kita mau ada balap baru lagi, slotnya ada lagi apa enggak. Nah, ke situ sih. Terus apa namanya? Berarti ini buat teman-teman nih yang pengen apply, sebenarnya tim Toyota Indonesia juga ngebuka kesempatan, tapi tadi yang setelah diomongin nggak gampang, dan jangan berbangga diri dulu kalau udah ngerasa jago, karena attitude itu 50%-nya penilaiannya gitu. Jadi nah, gue pengen nanya nih, kenapa attitude itu 50%? Karena ini bukan tentang pembalap itu, lu bukan individual setir bawa mobil sendiri, tapi untuk menjadi sampai di situ itu kerja sama tim. Betul. Kalau kerja sama tim tidak berjalan dengan baik, hasilnya nggak bakal sejalan. Gitu. Jadi makanya kenapa attitude itu penting buat kita juga. Karena kan buat development, buat research-nya segala macam, kita perlu komunikasi nih antara tim, mekanik, kru segala macam, pembalap itu perlu. Nah, makanya kita kenapa attitude di kita itu penting banget tuh, itu di situ juga. Iya. Siap. Nah, terus nih pembalapnya udah nih. Terus selanjutnya nih Om, nge-manage krunya pasti lebih banyak daripada pembalapnya gitu. Banget. Apalagi tim pabrikan gini, krunya banyak banget. Itu sebenarnya sih kru itu apa aja sih Om, divisinya ya? Kita bilang divisinya itu ada divisi apa aja sih Om? Jadi kalau di kita nih, karena kita tim pabrik ini, kita punya manajemen. Ini salah satu, ini kantor kita nih, kita punya tim yang setiap hari di kantor itu untuk ada tim kayak admin, finance segala macam. Itu ada. Itu buat karena kita kan pakai sponsor administrasi, karena kita harus report juga hasil balap, sebelum balap, proses kita latihan, proses kita development udah sampai mana, kita kan harus report ke sponsor, terutama kita harus report juga ke prinsipal ke Toyota gitu. Jadi kita banyak banget kru. Terus di balapnya sendiri ada namanya tim teknis ada tim operasional. Gitu. Jadi manajernya pun sendiri-sendiri. Manajer teknis satu, manajer operasional satu. Ya, di masing-masing balap. Gitu. Di bawahnya itu nanti ada banyak lagi kru, supnya lagi gitu. Jadi memang banyak ya, terutama sampai kayak tim dokumentasi pun kita punya tim dokumentasi sendiri ya, in-house gitu. Karena report itu penting banget buat kita gitu. Hasil balap, proses latihan, segala macam itu kita penting banget. Nah, ini yang ngebedain antara tim privateer sama tim yang memang benar-benar profesional, tim pabrikan. Jadi tapi nggak salah juga Om ya, maksudnya tim privateer juga bisa ngikutin manajemen dari tim pabrikan Om ya? Bisa banget. Karena kayak kita pembalap tuh sampai jadwal latihan pun harus pasti. Mereka nggak bisa kita ngejadwalin jam 9, mereka baru datang jam 11 siang, nggak bisa. Karena kita di satu hari latihan itu dari pagi sampai sore udah ada jadwalnya, apa aja proses tesnya, apa aja yang mau diambil gitu-gitu. Dan yang pasti ketika itu miss, ada loss budget nih pasti Om ya? Bener banget. Karena kan kita dari manajemen budget kan penting banget kan? Budget penting banget, bener. Itu dia, karena ya makanya kita sebelum latihan tuh kita udah persiapkan dulu nih, besok latihan nih apa aja nih yang mau dijalani. Kalau sampai meleset kan resikonya waktu sama duit. Bener.
Karena gue sih pernah punya pengalaman waktu itu kan sama temen gue kan bikin tim gitu kan. Iya. Ngedevelop juga bareng sama Hari waktu itu, ngedevelop BMW lah gitu kan. Kita ngedevelop BMW dan waktu itu kebetulan kita nyari engineer-nya itu orang Australia, gitu kan. Nah, dari dari sininya sayangnya tuh tim nggak kurang matang lah, dalam artian tuh kurang matang tuh Hari sebagai test driver gitu kan, sebagai pembalap dia siap nih, gitu kan. Terus kita juga krunya siap. Sayang yang tadi kalau bilang kan ada divisi sendiri, ada operasional sendiri. Nah kita tuh miss di divisi operasional. Dalam artian tuh kayak kita kan rental ya sirkuit gitu. Ternyata nggak dipastiin rental di sirkuit. Ternyata ada event. Sedangkan engineer-nya itu hitungannya per hari. Wah itu loss-nya banyak banget. Itu penting banget. Makanya kita juga di situ sebelum kita sampai ngebooking waktunya pembalap untuk latihan. Kita harus pastiin dulu nih, track siap. Terus dari tim teknis, mobil siap. Mereka bisa datang saat balap. Terus baru kalau mereka oke, pembalap cenderung mereka waktunya bisa lebih fleksibel kan, karena mereka juga udah dikontrak kan. Jadi terakhir baru pembalap. Kalau kita semuanya udah ready di bagian-bagian lain, baru pembalap kita. Baru pembalap yang jalan ya. Siap. Karena orang yang masuk di kita ini kan banyak nih, dan nggak semuanya bener-bener berkecimpung cuma di sini doang. Gitu. Jadi mau nggak mau kita harus arrange waktu tuh sebaik mungkin sih. Iya. Jangan sampai lost terus. Dan kalian kalau datang sendiri ke Sentul, kalau kalian nanti deh seri 2 itu sekitar awal bulan Juli ya. Minggu pertama. Nah, minggu pertama. Kalau kalian bisa datang ke Sentul, kalian lihat pedok yang paling heboh tuh pedoknya TGR Indonesia. Karena gue bilang kenapa heboh, karena tadi tim besar, jadi emang krunya banyak, yang datang juga ibaratnya mungkin dari sponsor pun bukan cuma satu sponsor belum dari prinsipal pun undangan udah pasti banyak tamu kan gitu. Jadi emang benar-benar harus di-manage secara baik gitu kan. Dan tamu kita juga bukan hanya orang Indonesia, banyak dari luar juga. Oh dari luar juga ya? Dari Jepang langsung dari Jepang mungkin langsung gitu ya? banyak, Iya, siap. Nah, terus Om, kalau kita ngomongin ISOM nih, ISOM itu kan kita sekarang ini masih di regional Jakarta aja nih kita balapan nih, masih di wilayah Jakarta aja nih. Nah, slalom ini kan kalau nggak salah berapa kota ya? 7 kota apa 6 kota gitu? 7 kota ya? Nah, itu kan manage-nya lebih susah lagi tuh. Dalam artian kalau kita nonton balap di luar tuh, kalau balap MotoGP lah, F1, udah kayak gitu lah kurang lebih gitu kan? Sama. Cuma ini bedanya bukan pindah negara, ini pindah kota. Nah, itu kesulitan apa yang lo temuin Om? Kalau dalam perjalanan kayak gitu, apa memang lo ada cara tersendiri? Emang lo udah punya sistemnya supaya itu bisa berjalan dengan baik gitu? Oke. Kalau keluar kata emang kalau balap slalom ini handicapnya adalah akomodasi ya. Akomodasi. Jadi memang kita sebenarnya udah punya pattern. Apalagi kalau misalnya balapnya tiba-tiba ternyata bukan di kota yang udah pernah kita ikutin. Kota baru nih. Sering kali kita survei langsung ke sana dulu. Sebelum jauh hari sebelum balap kita survei dulu lokasi hotel, lokasi balapnya di mana, terus mungkin tempat toko jual spare part di mana, tempat makan di mana, itu kita survei dulu. Kita survei, baru kita pikirin mana nih yang terbaik gitu, yang pas. Terutama problemnya sih kalau misalnya kita balap di luar kota adalah tempat untuk testing ya, latihan. Iya gitu. Benar. Istilahnya water test lah, kita tes waternya kita agak susah di situ. Karena kalau balap itu nggak langsung open track dia Om ya? Nggak open buat track. Latihan ya? Itu kalau kita slalom itu kerennya slalom tuh pembalap slalom itu nggak gampang. Karena sampai di pas hit balapnya, pembalap itu bener-bener nggak nyoba mobil sama sekali di track yang sama gitu. Jadi bener-bener semuanya baru, mereka mapping tracknya pun jalan kaki gitu. Waduh. Nggak gampang emang. Nggak gampang. Jadi sambil kita biasanya survei, sambil kita ngeliat juga nih tipikal aspalnya kayak gimana, buat kita omongin ke tim teknis. Ini aspalnya kayak gini, kira-kira nanti setup apa yang bakal kita lakuin. Iya. Nah itu kayaknya kalau emang tim yang nggak experience juga akan kesulitan kali ya. Karena kan pasti setiap kota tuh karakter aspalnya pasti beda-beda. Beda-beda banget. Mungkin ada yang bumpy lah, berpasir lah gitu-gitu ya. Iya. Cuacanya beda-beda pun kan setup juga beda. Bener. Gitu. Kalau nggak punya blueprint sih, waduh nyoba-nyoba lagi berantakan gitu ya. Iya. Mana 7 kota lagi berseri gitu kan. Artian setiap kejuaraan itu pasti harus memperoleh poin terbaik gitu kan. Harus ngumpulin poin terus. Nah nih Om, kan tadi balap ISOM udah, slalom udah.
sekarang kita mau nanya-nanya tentang balap rally nih. Ini Rally. pengalaman baru nih Ya, buat banget. TGR Indonesia nih Banget. megang balap rally. Ya. Nah, apa strategi lo supaya ini juga menjadi sebuah prestasi untuk TGR Indonesia? Oke, jadi karena memang ini terutama rally ya, Iya. rally kita belum pernah ngejalanin sama sekali. Jadi kita juga nggak berani main asal-asalan langsung ikut Iya. begitu aja. Iya. Terutama di tahun ini kita kerjasama sama tim yang udah Di sering rally. kali ngejalanin rally Oke. gitu. Tim yang udah berprestasi juga di rally, jadi kita kerjasama sama mereka Iya, iya, gitu. Makanya pembalapnya pun pembalap yang udah pengalaman di rally, Iya, iya, bukan iya. pembalap dari mana kita ambil tapi pembalap rally beneran gitu. Jadi itu paling nggak mengurangi resiko lah, Om, Iya, daripada mengurangi benar-benar resiko. mulai dari nol. Mulai ya. dari nol. Gitu. Iya, 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 benar, Sambil kita benar. cari tahu apa yang bisa di-develop lagi, Iya, iya, apa iya. yang kurang, apa yang udah cukup kayak gitu-gitu. Iya, sih. iya, iya. Nah, Om, apa namanya? Kalau di rally itu berarti karena kerja sama, berarti itu bener-bener TGR Indonesia nih sebagai headquarter bener-bener itu kayak apa ya, Om ya? Ngegabungin dua tim balap gitu apa Iya, gimana sih, Om? Iya, kayak Ngegabungin ya? ngegabungin ya Gabungin ya? sebenarnya. Iya. Oke. Karena ya itu balik lagi kita belum pengalaman, Iya, kita iya. cari yang udah berpengalaman, terus mobilnya baru, timnya baru, suasana balapnya baru, ya mau nggak mau kita harus kerjasama. Iya, iya. Nah, kalau slalom tadi balapnya 7 kota nih, Om. Kalau rally balapnya gimana, Om, sekarang di Indonesia nih? Rally sih, ya makanya kenapa kita tahun ini kita coba ikut terjun di rally, Iya. terutama rally nasional ya. Itu karena ternyata hype-nya lagi tinggi banget. Hype-nya lagi tinggi, Hype-nya lagi tinggi banget. Mobil-mobil yang istilahnya spek internasional tuh Spek internasional udah mulai berdatangan masuk ke di sini. ya? Iya, makanya kita ikut pun dengan spek internasional. Iya, 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 supaya kita juga bisa paling tidak mengimbangi lah Iya, balap-balap pembalap rally di Asia ini kan Iya, gitu. iya. Dan nanti di Indonesia kan bakal ada Asia Pacific Rally Championship tuh kan. Oh iya, APRC tahun ini ada, ya? APRC ada ya? di Medan. Di Medan ya? Di Medan. Oh. Nah, kita pengennya ikut ke situ juga. Itu bisa masuk? Bisa, spek karena yang spesifikasi mobilnya mobilnya udah spesifikasi Oh. FIA kan gitu. Mantap, Gitu. kalau gitu. Iya. Nah, tadi belum disebutin nih, mobilnya apa ngomong-ngomong nih, Om? Gua tebak boleh nih ya? Iya, GR Yaris ya? pastinya. Waduh, tuh Ridwan mau kan punya tuh ya kan, udah Iya. dibawa kebut di apa namanya di Sentul, tapi kayaknya kalau GR tuh lahirnya di Iya. gravel kayaknya. Iya, Ya. makanya Toyota udah bikin mobil itu homologasi WRC. Kenapa kita nggak turun sekalian di rally ya kan? Wah. Sayang banget kalau itu nggak dimanfaatin. Bener, momennya, bener. gitu. Dan di apa namanya di internasional pun di WRC pun Toyota nih Lagi gila banget. lagi gila-gila banget Iya, nih, gitu. Lagi gila banget. Kita jadi nggak ketinggalan banget lah sama mereka gitu. Iya, iya, iya. Nah, Om, speknya sama mobil WRC sama nggak? Kalau sama WRC 1 kita di bawahnya sedikit. Oh, di bawahnya. Iya. Berarti itu apa Sekelas, nih? mungkin bilang? sekelas WRC 2 lah. WRC 2 ya? WRC 2. Iya, tapi itu aja udah gokil sih WRC 2 sih. Beda di ya kalau di body mungkin beda di aerodinamiknya yang beda. Oh, aerodinamiknya beda. Iya, iya. Kalau shock, mesin segala macam udah mirip-mirip sih. Berarti sebenarnya. power juga mirip-mirip dong? mirip-mirip. Oke, oke. Ini bakalan kenceng gila nih balapan rally-nya nih. Iya, bakal seru rally di Bakal Indonesia seru, bakal ya? seru. Iya, iya. Udah banyak yang ngedatengin mobil-mobil keren soalnya. Bener. Iya. Terus juga dari bengkel Om Roni juga yang gue tahu tuh udah datang apa namanya mobil rally dari luar juga. Terus bengkel lain juga udah banyak loh. Udah berapa tadi? Iya, sekitar Berapa 8 mobil Atau kayaknya. 8 mobil ya? Sekitar 8 Gila mobil. yang 8 mobil spek WRC 2 Iya. kompetisi di Indonesia. Wah, nih gua rasa juga apa namanya para antusias rally juga nih makin bersemangat juga nih. Iya, karena juga aturannya sekarang bagusnya IMI ngeluarin peraturan rally ini open buat mobil-mobil seperti itu. Jadi Oke. jadi kita juga pembalap yang mau explore balap yang lebih tinggi, jenjang yang lebih tinggi itu udah siap gitu loh. Iya, ada wadahnya ya. Ada wadahnya Iya, iya, gitu. iya. Jadi nggak dibatasin terlalu banyak dibatasin. Jadi kita lebih bisa explore banyak. Iya, kita iya, juga iya. bisa bersaing langsung lah sama pembalap-pembalap internasional kan. Iya. Itu yang penting kan gitu. Keren. Nah, Om, kan rally itu ada rally ya, Iya. ada sprint, Ada sprint. rally. Iya. Ini ikut rally-nya aja apa dua-duanya nih? Bos, kita ikut dua-duanya. Ikut dua-duanya. Gitu, Berarti gitu. ada berapa seri tuh, Om? Kalau rally itu mungkin
tahun ini ada sekitar 4 kalau nggak salah. 4 ya? 4. Biasanya 3 ya? Biasanya 3. Sekarang 4 tahun ini sprintnya itu kalau nggak salah 6 round. Kalau jalan semua ya. 10 event iya, berarti? Iya, jadi rencananya nanti di akhir Juli itu sprint rally dulu, 2 round langsung. Oh, wih, mantap. Gitu, di Malang. Nah, sekarang gini nih Om. Ini kan ISOM Jakarta nih, ya kan Bogor lah kita bilang, ya kan Sentul. Kemungkinan juga kita bisa balap di Ancol juga kemungkinan gitu kan. Mudah-mudahan. Terus slalom 7 kota. Ya. Rally ini 10 event plus sprint gitu kan. Ada kemungkinan bentrok nggak? Banget. Kita udah nge-breakdown jadwalnya tahun ini. Sebenarnya problemnya karena masih kondisi Covid kemarin ya. Balap dimundurin semua. Jadi nih TGRI ini kemungkinan total ada sekitar 22 event. Wah gila. Ada 22 event yang belum berjalan nih. Iya. Masih cuman sisa tinggal bulan Juni sampai Desember. Oke. Jadi udah otomatis pasti banyak bentroknya. Iya. Jadi ya memang itu dari situ karena kita juga tim pabrik juga kita punya kru banyak. Kita bisa split. Paling guanya yang agak susah. Iya. Nah, itu yang barusan gua udah dalam pikiran gua nih kalau kelar nih gua mau nanyain ini nih. Iya. Nih, kalau ada yang bentrok nih di salah satu balap, lo lebih milih hadir di mana? Sebisa mungkin gua hadir di semuanya. Sebisa mungkin. Waduh, tuh gimana? Lo kayaknya mesti ada siapa namanya? Dr. Strange tuh. Paling kalau yang kita pernah pengalaman slalom sama touring juga sama ISOM tuh bentrok. Slalom tuh kebetulan balapnya Sabtu. Oke. Gitu. Jadi Sabtu waktu itu balapnya di Banjar, di Kalimantan. Sabtu balap slalomnya selesai, balap di Sentul Minggu. Iya. Jadi Minggu pagi malam. Saya langsung balik. Oh pagi. Pagi. Karena malam pesawat nggak ada dari sana. Iya. Jadi Minggu pesawat pertama langsung ke Sentul. Nah itu kan kalau slalom udah jelas nih Sabtu ya kan kelar kan. Berarti masih bisa nih ketolong nih ISOM nih. Iya. Rally nih. Rally kan masih sampai Minggu nih. Kalau bentrok tuh pilihan yang sulit nggak buat lo tuh? Iya, pilihan sulit. Pilihan sulit ya? Cuman gue balik lagi sampai nanti mungkin, terutama sekarang kalau ISOM, gue udah punya tim sendiri nih, yang udah pasti udah apa yang ada di kepala lo ada di kepalanya mereka? Udah jalan lah istilahnya. Iya, udah jalan ya. Mungkin di awal-awal ini gue, kalau misalnya memang ada bentrok di awal, gue harus prefer rally nih. Rally ya? Karena baru nih, gue harus bener-bener serius di situ dulu gitu, bener, buat fokusin dulu. Ya mudah-mudahan juga bentroknya nggak banyak lah. Bener. Kalau cuma 1-2 event ya masih oke lah. Masih oke ya? Masih oke lah. Iya. Nah terus berarti kan lo juga harus nge-manage juga untuk masalah kru teknikalnya kan Om gitu kan. Terus kalau bentrok gitu, nah lo ngebaginya gimana tuh Om kru-krunya tuh? Apa emang ada yang spesialis sendiri, ISOM ada spesialis sendiri, slalom sendiri gitu? Jadi setiap balap yang kita ikutin itu krunya pun sendiri-sendiri. Oke. Krunya technical sendiri, kru operasionalnya pun sendiri. Jadi di ISOM sendiri, di slalom sendiri, di rally pun sendiri. Nanti mungkin yang di cross country pun beda lagi. Iya. Jadi ya sebenarnya kalau ngomongin bentrok semua balap di hari yang sama pun ini bisa berjalan gitu loh. Karena kita punya tim sendiri. Punya tim sendiri, iya. Jadi semua tuh tergantung gimana manage ya kali gitu. Iya. Nah memang apalagi tim pabrikan udah otomatis sebelum masuk tim pabrikan nih udah harus punya manajemen yang kuat pasti nih Om, ya kan? Manajemen. Belum lagi kan memang lo juga basicnya ini udah ada mapping awal tuh dari almarhum bokap ya. Gitu tinggal lo ngedevelop lagi nih. Iya, develop lagi, menyesuaikan sama kondisi sekarang gitu, lah ya. Karena beda pasti kan. Beda. Gitu ibaratnya dulu mungkin yang ada cuma slalom sama ISOM doang, sekarang udah bertambah lagi sampai 5 balap mengikuti gitu kan. Teknologinya juga. Iya, teknologi beda ya. Iya, teknologi sekarang kan beda ya, mau nggak mau harus ngikutin terus itu aja. Iya. Nah, nih balik ke yang dulu nih. Pada saat transisi nih dari almarhum bokap ke lo nih. Lo susah apa karena memang ada kesulitan dari lo, apa emang lo ngerasa udah gampang karena sebelumnya lo udah sering ngikut bokap? Kalau ngomongin susah karena sebenarnya gua dari bokap ke gue ngikut sama bokap itu udah lama. Cuman ngurusin operasionalnya aja, gue manajer operasional aja. Nggak sampai ke yang lain-lain termasuk budgeting apa segala macam sponsorship gue nggak ikutan. Dan belum sampai gue belajar semuanya,
bokap udah keburu almarhum. Gitu. Jadi agak shocknya di situ. Jadi lu harus belajar ekstra banget dan ternyata emang nggak semudah itu. Nggak semudah itu. Iya. Gitu. Nyari sponsor juga nggak semudah itu. Pun betul, ada sponsor, managing duit itu untuk survive sampai akhir tahun juga bukan hal mudah gitu loh. Jangan sampai kecolongan lah ibaratnya. Gitu. Karena kan balap terutama ya, resiko setiap balap tuh ada. Betul. Gitu. Betul, setuju. Kan kayak kecelakaan, nggak ada asuransi yang bisa cover. Betul. Ya kan, mau nggak mau kita harus punya spare duit. Gitu. Betul. Itu yang gimana pun kita namanya ke sponsor, nggak bisa dong, wah kita duitnya habis. Sementara kontrak kita sampai akhir tahun, sampai akhir musim. Betul. Kita harus selesaiin itu. Itu yang nggak gampang sebenarnya. Benar. Makanya tadi pentingnya tuh manajemen operasionalnya juga tuh penting banget. Karena jangan sampai kecolongan di situ kan. Jangan sampai kita nggak bisa selesaiin gara-gara masalah keuangan kan itu nggak baik banget. Itu nggak baik banget. Apalagi ini kita tim pabrik nggak bisa lah kayak gitu. Nggak bisa. Harus sampai selesai semuanya. Benar. Gitu. Harus selesai dengan prestasi. Yes. Berat banget tuh. Berat banget. Makanya gue kadang kalau lagi isom nih, gue kan sering sebelahan nih pit ya. Dan kita juga sering main gitu kan ke pit TGR kan. Tuh kalau udah lagi kompetisi, wah udah Fitra, gue udah tahu nih kalau mukanya udah serius gak usah diajak ngomong nih. Karena udah pasti nunggu tuh ya kan. Nih podium apa enggak nih? Pasti lu pikiran lu ke situ kan. Makanya. Iya. Karena emang besar banget tanggung jawabnya. Kepabrikan utama kan, ke prinsipal kan. Karena memang hubungannya itu bukan cuma sponsor doang, tapi yang utama itu adalah ke Toyota Om ya. Iya. Bagaimana survive sampai finish juga itu penting banget. Jadi bukan hanya soal podium, bukan hanya soal juara, tapi paling tidak tuh setiap balap tuh kita harus finish dengan selamat semuanya. Aman semuanya. Betul. Gitu. Balik lagi kalau prestasi mungkin nanti dibarengi sama report kita juga. Iya. Ini report development kita udah sampai mana sih? Iya. Mereka mungkin prinsipal juga bakal ngerti kalau kita udah ngelakuin hal yang maksimal tapi hasilnya belum maksimal, mereka bakal paham. Yang penting prosesnya ini udah kita jalanin dengan benar. Oke. Nah tuh buat teman-teman semua yang nggak tahu gimana sulitnya memanage sebuah tim besar. Jadi tim besar itu kalau kita ngeliat wah enak gitu kan, enaknya doang yang kita lihat gitu kan. Ternyata ya itu berbanding gitu loh, berbanding dengan effort yang dikeluarkan oleh timnya sendiri gitu kan. Terutama manage, nggak usah sampai pembalap deh. Pembalap udah pasti manage-nya nggak gampang. Karena mereka punya ego yang sangat tinggi. Kalau pembalap nggak punya ego yang tinggi nggak bakal menang mereka. Bener kan? Siap. Iya kan? Pasti mereka egonya pengen menang. Ada dua pembalap pun beda-beda pasti. Beda-beda. Walaupun mobilnya sama pun mereka punya pemikiran beda-beda. Itu pembalap. Cuman berapa sih pembalap? Paling kita pegang sekarang 10 pembalap. 10 pembalap. Krunya ada berapa puluh? Nah, itu dia tuh. Kan? Krunya sendiri banyak yang punya kemampuannya masing-masing. Kadang-kadang punya caranya yang masing-masing. Itu yang gimana buat mereka menjadi sinergi itu nggak gampang. Gitu. Kalau yang ngelihatnya udah jadinya gampang. Prosesnya memang nggak mudah. Gitu. Itu yang penting sih. Itu yang penting. Nah, dan yang paling penting itu adalah kalau kita ngelihat ada filosofi di luar nih Om. Ibaratnya nih mau 1000 kambing nih, dipimpin sama seekor singa nih, bakal ngaum semuanya ya kan. Tapi kalau 1000 singa dipimpin sama seekor kambing ngembek semua. Nah, ini penting nih seorang leadernya juga harus punya punya manajemen yang bagus gitu kan, punya prinsip yang bagus gitu kan, supaya memang timnya bisa berjalan dengan baik gitu kan. Nah, ini juga lo dapetin pasti juga dengan pengalaman dari almarhum bokap, terus juga dari experience lo ngedevelop lagi gitu kan Om ya. Nah ke depan nih Om, menurut lo masih kurang nggak dari sisi lo personal ya, masih kurang nggak cara lo nge-manage tim supaya jadi lebih baik lagi, yang nyebabin lo gue pengen belajar lagi nih gimana nih nge-manage tim yang lebih baik lagi, apa lo udah ngerasa cukup dengan sekarang? Kalau ngomongin cukup, sangat nggak cukup. Nggak cukup ya? Sangat nggak cukup, terutama sekarang ya. Gue bener-bener masih ngerasa terlalu banyak hal yang harus gue pelajarin lagi, harus gue develop lagi, harus gue improve lagi. Terus gue ini cenderung orang yang, menurut orang gue ini terlalu perfeksionis. Jadi gue ini udah punya orang, sometimes gue masih terlalu turun tangan sendiri gitu. Itu yang harus gue kurang-kurangin gitu. Gue harus manage itu lagi, walaupun memang kadang kita nggak bisa lah lepas 100% kan gitu. Cuman
itu yang kadang-kadang gimana caranya supaya mensinergikan apa yang gue mau nih dengan tim ya? Dengan tim supaya bener jalannya sesuai sama yang kita harapkan. Itu kadang-kadang ya udah berjalan ini sih selama ini aman ya. Gitu karena memang kita udah nyambung satu sama lain. Cuman ya tetap aja gue masih ngerasa gue masih perlu datang, gue masih perlu lihat, gue masih perlu perhatiin gitu aja sih. Nah, jadi gue takut ada yang miss aja nih dari anak-anak kalau misalnya berjalan ada yang kelewatan, ada yang ketinggalan apa segala macam. Iya. Nah, jadi nggak sanksi sih nih. Kalau tadi lo cerita, malamnya lo di Makassar, minggu pagi lo udah di Sentul. Jadi karena memang lo perfeksionis banget, pengen memastikan kalau memang semuanya berjalan dengan baik. Iya. Nah, Om, kan gua sangat ngikutin TJR Indonesia gitu kan. Dan berapa kali juga lo juga ngebawa pembalap lo juga untuk ikut berkompetisi di luar ya. Waktu itu di Jepang, di Thailand gitu ya. Nah, Om, apa yang bisa lo ambil? Kalau pembalap tuh udah pasti ngambil experience lah, gitu kan. Dan lo juga pasti ngambil experience di sana. Dan gue yakin selain experience pun, lo pasti akan melihat kerja tim di sana, gitu kan. Teamwork. Nah, apa yang bisa lo ambil dari tim balap di luar dengan lo bisa bawa ke tim balap TJR Indonesia? Sebenarnya udah cukup banyak nih dari yang karena gue ikut balap di luar, gue ngelihat tim di sana bagaimana cara kerjanya. Bagaimana mereka memanage. Kalau balap tuh barang-barang banyak banget. Managing barang aja penting banget gitu. Betul. Nah, itu yang sering banget gue bawa ke sini. Ya, memang kalau ngomongin tim balap di luar sana, nggak usah jauh-jauh ke Eropa lah. Di Jepang sama di Thailand aja, mereka emang one step ahead gitu. Jadi memang banyak banget yang harus diimprove di sini. Nggak dipungkiri itu. Nggak bisa dipungkirin. Nggak bisa dipungkirin. Gue ngerasa di sini gue udah maksimal. Ternyata begitu ngeliat ke sana, mereka bisa melakukan lebih maksimal dengan lebih apa ya? Cara kerja yang lebih minimalis, tapi hasilnya lebih bagus gitu loh. Itu yang gue juga kadang bingung menjabarkannya secara omongan gimana. Cuman gue bisa memvisualisasikan gitu. Oh begini cara mereka kerja gitu. Kadang kita udah gerabak-gerubuk. Ternyata hasilnya nggak lebih bagus dari mereka. Cuman ternyata step-stepnya mereka yang beda. Stepnya mereka, etosnya mereka juga beda. Gitu. Disiplinnya mereka, itu sih penting banget sih. Wah tuh kan. Ternyata ya tapi nggak menutup kemungkinan sih tim-tim balap di Indonesia, khususnya TJR Indonesia juga bisa seperti tim-tim balap di luar. Karena belum bisa banget. Karena kan lo juga dapat kesempatan kan untuk ibaratnya tuh studi langsung lah ibaratnya langsung kesana, gitu kan. Iya, itu experience banget sih. Experience banget terutama, ya. Iya. Nah itu juga gue rasa juga lo sebagai tim TJR Indonesia gitu beruntung banget lah maksudnya bisa ngerasain ibaratnya event-event di luar yang ibaratnya tuh masih dalam satu tim nih Toyota gitu kan. Gitu satu tim Toyota yang ibaratnya tuh mungkin kalau gua gitu ya sebagai tim privater gitu sebagai tim KDRT untuk mau tahu tim balap di luar kita datang nonton gitu kan, tapi bukan berkecimpung dengan tim balapnya gitu kan. Nah karena memang TJR ini besar gitu kan, ada di seluruh negara lah gitu. Jadi lo tinggal kalau lo bisa datang ke sana lo bisa belajar langsung. Belajar langsung. Itu sih beruntungnya gue sih di situ. Gue bisa belajar langsung dari tim-tim TJR dari region-region negara lain. Iya. Yang mereka juga banyak yang balapnya lebih banyak lagi dari kita gitu. Oh gitu? Iya. Terutama Thailand itu mereka banyak banget. Toyota Gazoo Racing Team Thailand tuh bener-bener mereka bahkan udah sampai ikut Nürburgring ya. Di Jerman, Wah gila sih. Gitu. Dari Thailand ke Nürburgring? Iya. Wah gokil. Iya, makanya gue banyak belajar banget dari mereka. Gitu. Tapi emang seperti kita ketahuin sih, teman-teman juga mungkin tahu, Thailand tuh memang industri otomotif itu maju banget. Motorsportnya itu udah jadi industri banget gitu. Kalau di sini mungkin otomotif udah menjadi industri, tapi motorsport belum menjadi industri. Betul. Baru mulai merangkak menjadi industri. Gitu. Benar. Gitu. Nah, kurang lebih gua liputan hari ini itu aja. Terus terakhir nih Om, headquarter lo ini ngurusin mobil balap aja apa memang ada mobil, misalnya kayak gue rusak nih mobil nih, bisa nggak gitu? Karena ini kan bengkel kan kita ngomong kan. Itu bisa nggak?
Sebenarnya headquarter ini basicnya adalah kantor manajemen. Oke. Gitu. Cuman kebetulan kita punya tim teknis yang in-house. Iya. Sekalian kita beresin mobil balap-balap kita juga Di sini. Oke. Walaupun kita ada kerjasama juga sama bengkel-bengkel balap juga. Oke. Gitu. Cuman kita bagian kerja di sini. Ya kalau misalnya kita buka umum sih enggak sebenarnya. Cuman kalau buat teman kita pasti teman-teman dibantu. Karena biasanya kan kalau emang tim balap nih ya kan ada bengkel ya kan servisnya udah pasti beda lah. Karena memang spesial pasti. Jadi kalau gua gampang aja Om ngelihat orang yang biasa megang mobil balap, mekanik nih ya, sama yang enggak dari buka baut roda aja. Kalau enggak pasti buka bautnya lama. Kalau udah mekanik balap tuh pasti cepet deh. Karena berburu dengan waktu kan? Berburu dengan waktu, benar-benar. Oke, sekian aja video dari kita. Jangan lupa follow Instagram KDR Tim 22 karena memang kayaknya KDR Tim 21 nggak tahu deh nih bisa selamat apa nggak. Tapi sampai sekarang kita dan tim admin juga masih memperjuangkan. Dan jangan lupa juga follow Instagram dari TGR Indonesia. TGR Indonesia. Nah, jangan lupa dukung nanti kita di balap ISOM Round 2 di Sentul dan TGR Indonesia dengan balap-balap yang lainnya ada slalom, rally, terus cross country. Nah, kalau kalian mau tahu update-nya, nanti lihat langsung aja di Instagramnya TGR Indonesia ya. TGR Indonesia. Ya udah sampai jumpa di video selanjutnya.